Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Biani, sang engineer Cubase yang akan memberikan kalian tips-tips recording, mixing, sampai mastering. Dan aku akan membongkar rahasia-rahasia profesional supaya kalian juga bisa menjadi engineer ataupun berkarya secara profesional juga, teman-teman. Asik. Jadi kalian yang baru aja mampir di channel ini, kalian nggak salah, kalian langsung aja subscribe dan kalian langsung nyalain loncengnya, karena aku selalu rutin upload ya teman-teman. Dan aku juga rutin untuk live streaming, live mixing, sampai ke mastering, kadang juga live recording gitu. Nah, buat kalian juga yang suka dengan musik, aku juga bikin konten cover, aku bikin konten instrumental. Pokoknya di channel ini lengkap, mulai dari konten musik sampai audio, semuanya aku buat kalian semua gitu. Nah, oke teman-teman, tidak usah lama-lama. Kita hari ini akan kembali membahas tentang trik mixing lagi, yang dimana ini sering digunakan oleh engineer profesional. Dan aku juga dulu sempat make juga trik ini, dan ini sangat-sangat bagus. Walaupun sekarang ya udah jarang aku pakai gitu teman-teman, karena sebenarnya simple gitu, tapi memang ada beberapa rules yang harus kalian ketahui. Nah, ini dulu rulesnya teman-teman. Jadi kita akan membuat yang namanya paralel kompresi. Paralel itu bukan paralel ya teman-teman, itu parkir kalau paralel. Namanya paralel compression atau kompresi paralel. Jadi apa itu paralel kompresi? Sebenarnya sesimpel dimana sinyalnya itu kita duplikat, sebuah audio sinyalnya kita duplikat, dan duplikatnya ini kita pasangi dengan kompresor. Sesimpel itu teman-teman. Nah, kemudian sebelum masuk ke pembahasannya teman-teman, sebelum masuk ke prakteknya, aku mau jelasin dulu rulesnya untuk kalian bisa menggunakan paralel kompresor ini. Ada aturannya teman-teman. Nah, aturan yang pertama adalah kalian tidak boleh meng-EQ ataupun memberi efek apapun terhadap kompresi paralelnya. Jadi kalian tidak boleh ketika channel dobelannya itu kalian masuki reverb, kalian masuki EQ dan lain sebagainya. Itu jangan, karena tujuannya adalah kita fokus mencari ke kompresinya di karakter kompresornya. Itu yang kita cari. Nah, tapi sinyal utamanya boleh kalian utak-atik seperti biasa. Kalian mau pasang kompresor juga boleh, kalian mau EQ lagi boleh, kasih reverb boleh gitu. Nah, kemudian rules yang kedua adalah kalian adjust kompresornya itu secara ekstrim. Oke, di paralel kompresornya kalian adjust secara ekstrim, tapi jangan ekstrim. Ayo, gimana itu? Jadi kalian harus mengaturnya secara ekstrim, tapi tidak se ekstrim yang kalian bayangkan. Nah, nanti kita akan praktekkan langsung ya. Kemudian rules yang terakhir, yang ketiga adalah jangan tertipu oleh gain, jangan tertipu oleh suara. Di mana ketika kalian nanti menggunakan teknik paralel kompresor, itu audio kalian akan menjadi lebih keras audionya. Nah, itu jangan sampai kalian tertipu oleh itu. Bukan berarti ketika audio kalian itu menjadi lebih keras itu berarti lebih bagus dan teknik ini bekerja dengan bagus. Tidak. Justru kalian harus mengembalikan gainnya, volumenya sama seperti ketika kalian belum melakukan paralel kompresi. Oke, jadi ada 3 rules itu yang harus kalian perhatikan saat melakukan paralel kompresi. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke projectnya. Nah, di sini aku sudah menyediakan satu track drum teman-teman, dan ini apa aja bisa teman-teman. Tujuannya untuk paralel kompresor itu adalah mempertebal karakter dari audio atau instrumen yang ingin kalian olah.
Jadi bisa kalian pasang di drum, bisa kalian pasang di vokal, bisa kalian pasang di distorsi gitar, apapun bisa. Asalkan, nah ini teman-teman, asalkan kalian tidak asal membuat paralel kompresor. Jadi kalian harus tahu dulu instrumen-instrumen apa yang ingin kalian tonjolkan, instrumen-instrumen apa yang ingin kalian pertebal karakternya di suatu project yang kalian kerjakan. Jadi tidak semua, misalkan satu project mixing satu lagu, drumnya kalian kasih paralel kompresor, vokalnya juga dikasih, distorsinya kalian kasih, nanti pianonya dikasih lagi. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tidak berlaku universal atau tidak berlaku seperti teknik-teknik yang lainnya di mana kalian bisa pakai itu secara massal, secara banyak di dalam satu project, itu enggak. Tapi lebih ke apa yang ingin kalian tonjolkan atau instrumen apa yang ingin kalian keluarkan di situ, kalian bisa pakai paralel kompresor ini. Karena memang tujuannya yaitu teman-teman untuk mempertebal sinyal kalian. Nah, oke, teman-teman di sini jadi ada track drum. Ini kita kasih nama dulu aja di sini ya. Drum mentah. Nah, ini aslinya kayak gini, teman-teman. Ini tidak pakai apapun di sini, pokoknya mentah gitu ya. Ini. Nah, itu ya. Nah, ini boleh teman-teman mau mixing seperti biasanya dulu boleh. Di sini kasih kompresor, kasih EQ, apapun itu boleh. Pokoknya ini sinyal utamanya itu sebebas apapun seperti ketika kalian mixing seperti biasanya, pada biasanya gitu. Nah, kemudian barulah ketika sudah jadi, kalian sudah adjust bla 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 bla, sudah EQ, sudah kompresor, reverb dan lain sebagainya. Barulah kalian ke tahap paralel kompresor ini. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget teman-teman. Kalian bikin, kalau di Cubase kalian bikin di send effect. Di sini seperti kalian akan membuat send reverb, send delay dan lain sebagainya gitu ya. Untuk insert dan send aku sudah pernah bikin videonya, kalian bisa cek di videonya kalau kalian belum tahu apa itu insert dan send. Oke. Nah, kemudian kalian buat di sini teman-teman sama seperti biasanya. Nah, kalian buat di sini paralelnya. Tentunya paralel compression. Itu ya, namanya terserah lah itu. Nah, kemudian pluginnya pilihlah sesuka kalian. Apapun, tentunya plugin kompresor. Nah, di sini aku pakai contoh bass kompresor dari TR5 atau misalkan ini deh, Black 76. Nah, ini kalian bisa langsung add aja gini kan. Nah, ini. Jadi kompresornya bebas teman-teman, kompresornya bebas apapun itu. Nah, kemudian kalau kita dengarkan ini secara mentahnya, nah kan kayak gini tadi. Nah, ini otomatis kan kompresornya sudah bekerja. Nah, ini akan lebih keras teman-teman. Pasti soundnya akan lebih keras. Nah, kemudian setelah channel ini terbuat, channel yang send ini biarkan di 0 dB teman-teman. Jadi ini jangan diturunkan seperti kita mengatur reverb, jangan, tapi ini biarkan di 0 dB. Oke, aturannya itu. Buatlah send effect, kemudian di sendnya ini tetap 0 dB, jangan ditambah, jangan dikurangi, biarkan dia ada di 0 dB. Nah, defaultnya kan dia akan pasti di warna orange gini ya teman, di post fader. Nah, untuk ngecek biasanya aku pakai yang pre-fader gini teman-teman. Jadi paralel kompresornya itu bisa kita dengarkan sendiri. Nah, sekarang barulah kita adjust kompresinya. Di sini seperti biasanya kalian mengatur kompresor seperti biasanya kalian atur aja. Tapi nah ini yang aku bilang tadi, kalian atur secara ekstrim teman-teman. Secara ekstrim. Maksudnya secara ekstrim itu bagaimana? Bener-bener kompresinya itu kerasa teman-teman. Biasanya aku bikin rasionya itu agak tinggi, di atas 8. Kalau ada yang 10:1 kalian pakai yang 10, kalau ada 12 kalian pakai yang 12 gitu ya. Tapi jangan pakai yang
20, kayak ini kan ada 20 nih. Jangan, itu terlalu ekstrim. Nah, ini aku bilang tadi, ekstrim tapi tidak ekstrim gitu ya. Terlalu ekstrim itu tidak boleh. Nah, kita pakai yang 12 atau 8 juga oke. Nah, terserah, bebas. Nah, kita atur. Nah, kita atur jarumnya ini sampai se ekstrim mungkin, teman-teman. Tuh teman-teman, jadi ngompresnya itu bener-bener ekstrim ya ini. Seperti biasanya attack release-nya biasa seperti kalian kalau butuh cepet ya kalian cepetin, kalau lambat ya kalian lambatin. Karena ini drum, kita butuh cepat tapi transiennya tetap kerasa. Misalkan udah kayak gini ya teman-teman, ini udah jadi. Oke, nah ini udah jadi. Ini mentahnya teman-teman. Nah, ketika kita double pasti lebih keras. Nah, itu jangan tertipu oleh itu teman-teman. Kita harus kecilkan volumenya di sini. Kita matikan dulu ini. Nah, ketika kita pasang ini, nah, cara ngaturnya adalah dari sini teman-teman, dari mixer kalian. Jadi jangan desain efeknya, tapi dari mixernya teman-teman. Nih, tidak dari sini. Ini tetap 0 dB, tapi kalian ngaturnya dari sini. Ini kita mulai dari mati, kemudian kita cari sampai titik dimana enak, kompresinya kerasa dan enak gitu. Nah, ini enak dulu. Nah, kita teman-teman, jadi kita aturnya dari sini. Nah, kalau kita dengerin kompresinya aja gimana? Nah, itulah fungsinya tadi si ini pre-fader teman-teman. Kalau kita post fader, kita matikan ini, maka akan mati semua teman-teman. Ya kan, paralelnya mati. Nah, tapi ketika kita ininya dibuat pre-fader, nah maka ini tidak terpengaruh teman-teman. Ini akan kita kecilkan tapi kompresinya tetap kita bisa dengar. Nah, itu ya. Nah, kalau dirasa ini kurang ekstrim, ini menurutku kurang teman-teman, kita bisa adjust lagi. Nah, pokoknya sampai ekstrim teman-teman. Kita coba yang 8. Nah, oke, kita dapat. Ini tanpa kompresor, dengan kompresor. Nah, jadi ini sudah bekerja, teman-teman. Nah, kita adjust ini tadi, kita aturnya di sini. Kita misal sudah dapat di sini. Nah, ini kita mulai dari 0, mulai dari mati.
Terus kita naikkan pelan-pelan. Oke. Nah, ini kalau tanpa paralel, ini on. Jadi lebih tebal, teman-teman. Off, on, off, on. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan asal tertipu oleh gain atau volume, tapi kalian balikan lagi seperti sebelum menggunakan paralel ini. Jadi volumenya tetap balance gitu loh. Nah, kita cari karakternya ini. Kalau ekstrim nih, nah kompresinya kerasa banget. Nah, kita betul kecil aja, tipis. Nah, oke. Jadi di sini itu tidak perlu di EQ lagi, tidak perlu kita EQ karena kita hanya butuh kompresornya. Tidak butuh karakter EQ, tidak butuh di reverb lagi, gitu ya teman-teman. Nah itu jadi ini udah jadi teman-teman, udah enak. Jadi akhirnya adalah ada dua track audio yang kalian punya. Yang satu adalah aslinya, yang kedua adalah paralel kompresinya. Gitu ya. Jadi kompresornya di sini. Nah di sini kalian pasang kompresi itu tetap boleh. Kalian atur dulu. Makanya tadi saranku adalah kalian mixing seperti biasa dulu. Baru kalau untuk mempertebal kalian bisa tambahkan sound effect di sini untuk si kompresi paralelnya gitu. Jadi mixingnya itu tetap seperti biasanya yang kalian lakukan, tidak ada bedanya. Gitu. Ini hanyalah tambahan supaya lebih berkarakter lagi, lebih tebal lagi untuk audio kalian. Dan ini tujuannya benar-benar untuk kompresi aja teman-teman, bener-bener untuk kompresor dimana karakter kompresinya yang kita cari gitu. Oke teman-teman, jadi itulah tentang paralel kompresor. Semoga kalian jelas ya teman-teman. Jadi simple, cuman sesimpel itu. Kemarin ada yang tanya gitu tentang trik ini. Nah sekarang aku jelaskan, semoga kalian paham. Dan ingat, kalian harus tahu tujuannya. Jangan semua track kalian lakukan proses ini gitu. Bijak-bijaklah kalian ketika kalian mixing supaya tetap rapi, tetap teratur dan ikuti rules-rulesnya. Asik. Kalian bisa explore lagi lebih lagi di vokal, mungkin di gitar distorsi bisa juga gitu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung saja komen di bawah seperti biasa. Nanti aku pasti akan balas kalian. Aku akan buatkan videonya kalau memang perlu dibuatkan. Pokoknya channel Ivan Pianis ini akan selalu ada untuk kalian dan memberikan trik-trik atau rahasia-rahasia profesional tentunya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya teman-teman kalian juga menjadi engineer-engineer yang profesional juga. Asik. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa di live. Salam audio. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.